warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1, Bapak Kepala SD Negeri 8 Wali Serdang, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan teman sejawat saya, teman CJP saya, Bu Ismur Rosida. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif SD Negeri 8 Wali Serdang Mesuji Lampung dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholat beriring salam lalu kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para sahabat, alim ulama yang kita nantikan syafaatnya nanti hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan rincian dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kita masuk ke inti penyampaian materi diseminasi budaya positif di SD Negeri 8. Baik, langsung saja kita buka acara ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sudarsi. Kepada beliau dipersilakan. Oh, Bapak Ibu silakan berdiri. Baik, langsung untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi budaya positif di SD Negeri 8 Wali Serdang yang akan disampaikan oleh Ibu Ismur Rosida. Kepada beliau dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih sehat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah baik kesehatan jasmani maupun rohani. Baik, di sini saya dengan rekan saya Ibu Samiyati selaku calon guru penggerak angkatan 11 yaitu dari SD Negeri 8 Wali Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Di sini kami berdua akan coba memaparkan terkait dengan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu semua, apa yang terbesit di benak atau di pikiran Bapak Ibu terkait dengan budaya positif? Apa itu budaya positif? Baik, sebenarnya kita sudah menerapkan ya Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Baik, di sini untuk konsep inti budaya positif di sini ada 8 item. Yang pertama di sini ada
akan saya paparkan, dan yang selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh Ibu Samiati, yaitu terkait dengan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, terkait dengan pembelajaran. Biasanya kalau kita sudah mendengar kata pembelajaran, dulunya pembelajaran itu terpusat kepada guru, ada juga pembelajaran yang terpusat kepada siswa. Baik Bapak Ibu guru, terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik ini nanti akan belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi perhatikan, untuk pembelajaran yang terpusat pada siswa itu nanti tujuannya tentunya akan menjadi profil pelajar Pancasila intinya. Jadi pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Artinya pembelajaran yang terpusat pada peserta didik ini kita sebelum belajar memperhatikan terlebih dahulu kebutuhan murid kita itu yang seperti apa. Murid kita itu senang belajarnya itu yang bagaimana, atau murid kita itu belajarnya senangnya menulis, ada yang senangnya menonton, ada yang senangnya juga menggambar. Nah, bagaimana menyatukan penilaian dari berbagai karakteristik murid kita itu. Jadi ini nanti masuknya ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Intinya pembelajaran yang berpihak pada murid. Itulah pembelajaran yang diidam-idamkan oleh Bapak Pendidikan. Siapa Bapak Pendidikan kita? Ki Hadir, ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengidam-idamkan pembelajaran itu berpihak pada murid. Pembelajaran yang menuntut kebutuhan siswa, minat serta bakat siswa tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, apa itu miskonsepsi? Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Apa itu ilusi? Ilusi itu hanya sebuah apa ya? Seperti angan-angan ya, tidak kenyataan. Ilusi itu hanya angan-angan saja. Bahwa di sini berkata ilusi guru mengontrol murid. Bahwa di sini guru itu tidak bisa mengontrol murid, ya, tidak bisa mengontrol murid. Murid sendiri yang bisa mengontrol, yang bisa memotivasi diri sendiri. Iya betul. Kemudian di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita memberikan penguatan yang positif itu bisa efektif dan bermanfaat untuk murid itu sendiri. Itu belum tentu, ya, belum tentu terima murid itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga belum tentu. Itu hanya sebuah ilusi. Kadang kita mengkritik murid, ya, mengkritik murid. Kemudian kita membuat merasa bersalah murid tersebut. Kamu tidak boleh melakukan seperti itu. Seperti itu salah, tidak baik. Itu bukan apa? Itu tidak bisa mampu menguatkan karakter murid itu sendiri. Karena motivasi sebenarnya itu berasal dari diri murid itu sendiri. Selanjutnya di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, pasti orang yang lebih dewasa menurutnya itu adalah guru. Guru itu lebih dewasa. Jadi guru itu bisa memaksa. Padahal di sini guru itu tidak bisa memaksa kehendak murid. Baik, selanjutnya di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Tentunya murid yang satu dengan murid yang lainnya itu pasti kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Apa yang kita lihat itu belum tentu dilihat dengan orang lain itu sama, ya. Jadi setiap orang itu memiliki gambarannya yang berbeda, mempunyai rencananya berbeda. Orang yang lain dengan orang yang lainnya itu tentu berbeda. Begitu murid kita. Selanjutnya di sini di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu tidak bisa kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sangat tidak bisa. Di teori kontrolnya seharusnya di sini kita berusaha memahami pandangan
kita tidak bisa mengubah orang lain, kita hanya bisa memahami orang tersebut. Begitu juga kepada kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya di dalam pokok itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, ketika ada murid yang kira-kira datangnya terlambat, kita tidak boleh langsung, kamu terlambat sekarang, kamu push up 100 kali, atau kamu mau buang sampah di depan yang belum bersih kamu buang. Itu tidak boleh. Sebenarnya kita tanyakan terlebih dahulu. Semua itu pasti ada tujuannya. Kita tanya kenapa datang terlambat. Kita nggak tahu di rumahnya itu bagaimana, latar belakangnya seperti apa. Jadi ditanya terlebih dahulu. Jangan langsung dihukum. Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya. Ini tidak bisa ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Yang bisa memotivasi diri kita ya diri kita sendiri. Kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini maksudnya gini, ketika siswa kita berbuat salah, kita menasehati dengan baik. Nah, ketika nasihat kita itu tidak didengarkan, lalu kita merasa nasihat itu kita gagal, kemudian kita merasa bahwa si siswa itu kalau tidak menjalankan nasihat kita, berarti siswa itu gagal. Padahal itu salah sebenarnya. Jadi yang benar itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilih-pilihan baru. Jadi ketika ada siswa kita yang bermasalah, kita panggil, kita bicarakan bersama, kita cari solusinya atau jalan keluarnya secara bersama-sama. Jadi kolaborasi antara guru dengan murid. Baik, selanjutnya di sini ada disiplin positif. Nah, terkait dengan disiplin positif, jadi disiplin itu berasal dari kata disipliner yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin ini sebenarnya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin positif itu tidak memberikan penghargaan atau reward. Terkadang siswa yang diberikan penghargaan, reward atau pujian itu hanya ingin menonjolkan dirinya sendiri. Setelah nggak diberikan reward atau pujian, mereka tidak mau melaksanakan tugasnya. Kemudian jadi sebagai pendidik tujuan kita itu apa? Tujuannya itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali ya Bapak Ibu. Contohnya ada di profil pelajar Pancasila nilai kebajikan. Sebenarnya masih luas, banyak banget. Ada jujur, disiplin, kreatif, berakhlak mulia. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Contohnya di sini ada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian di sini ada Ego Primary Needs program atau PYP. Nah di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Nah semua yang saya tampilkan yang ada di PPPT ini adalah contoh nilai kebajikan. Nah selanjutnya di sini apa itu kebutuhan dasar manusia? Jadi semua orang itu pasti mempunyai kebutuhan. Iya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah kita pahami bersama ya, sebenarnya sudah tahu semuanya. Mungkin di sini lebih diperkuat lagi hanya untuk penguatan
Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ternyata yang pertama itu bertahan hidup. Tentu kita bertahan hidup. Nah, apa sih bertahan hidup itu? Tentu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, di sini terkait dengan pembelajaran, 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi dalam diri kita dan guru. Jadi, ketika ada siswa nih, ada ketika belajar, kok siswanya lemas, ngantuk, itu jangan langsung dimarahin. Kita tanya dulu, kenapa kok ngantuk? Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Contohnya, nggak sarapan dari rumah, makanya belajarnya tidak fokus. Selanjutnya, ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadikan bagian dalam kelompok. Contoh, ketika kita membagi kelompok belajar pada murid, ada kelompok anak yang diem aja, nggak mau beraktivitas. Kita tanya dulu, di dalam kelompok itu ternyata anak itu tidak ditemani oleh temannya. Nah, maka dari itu temannya yang aktif, dia diem aja. Oh, ternyata tidak dihargai oleh temannya. Jadi itu merupakan bentuk kasih sayang dan rasa diterima, tidak dipedulikan oleh temannya. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan. Apa itu penguasaan? Penguasaan itu terkait dengan harga diri. Keinginan itu dianggap, motif, berprestasi, diakui dan didengar. Contohnya ini penguasaan. Contoh, terkadang kita melihat ada murid yang pinginnya itu dipuji. Dia pinginnya maju ke depan, pinginnya dipuji. Ketika nggak dipuji, nggak diperhatikan, dia tidak mau melaksanakan tugasnya. Itu adalah seperti itu, ya Bapak Ibu murid yang seperti itu. Jadi itu kebutuhan dasar manusia, perasaan itu belum terpenuhi karena mereka maju hanya ingin dipuji, hanya ingin dikasih reward. Kemudian kebebasan. Nah, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi murid juga belajar ini memerlukan kebebasan. Jadi guru tidak bisa memaksakan murid ini harus kamu mengerjakan tugasnya harus dengan cara misalkan menulis. Ternyata siswa itu nggak senang menulis. Siswa itu senangnya dia bisa menggambar. Kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bagaimana? Oh, berarti murid tersebut diberikan suatu gambar agar digambar tentang makhluk hidup dan menyampaikan ciri-cirinya. Terus ada lagi kesenangan. Nah, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, intinya ini kesenangan. Jadi ketika belajar, siswa itu harus bahagia. Dan gurunya juga dalam menyampaikan materi juga harus bahagia. Kalau kita bahagia, siswa kita bahagia, maka ilmu yang kita transfer, materi atau tujuan yang kita akan capai, itu semuanya akan terwujud, akan tercapai. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya terkait dengan motivasi perilaku manusia di budaya pusaka ini akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Ibu Samiati. Kepada rekan kami Ibu Samiati dipersilakan. Lanjut ya Pak, ngantuk apa-apa. Oke, lanjut terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Lis. Saya melanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki motivasi yang akan memberikan semangat kepada diri mereka sendiri. Motivasi apa itu? Ada 2 motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri manusia, kemudian ada motivasi intrinsik yang berada dalam diri manusia. Apa itu motivasi ekstrinsik? Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk apa lagi? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ternyata itu motivasi-motivasi yang seperti itu ada pada diri murid kita. Kalau misalnya disuruh, nah tolong berikan grade gitu kan. Nah, nanti dia itu berharap dia diberikan penghargaan atau imbalannya. Kalau di dalam pembelajaran, mungkin ayo siapa yang sudah selesai duluan boleh pulang. Nah, itu sebagai salah satu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mereka tidak mau, mereka akan berusaha dengan sekuat dan semampu dirinya untuk apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada
Nah, di sini materi yang selanjutnya yaitu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tiga kata ini sebenarnya hampir sama, cuman berbeda. Pada tahap pelaksanaannya berbeda. Bagaimana dengan hukuman? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman atau fisik. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Apa yang dilakukan di sini, tindakan apa yang dilakukan di hukuman ini berbeda. Ketika seorang guru memberikan hukuman kepada murid, itu hanya dalam satu arah saja, menurut pandangan seorang guru, tetapi tidak pandangan seorang siswa. Jadi hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba dan tidak terencana. Nah, muridnya juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia juga tidak dilibatkan, tidak ditanyai kenapa dia seperti itu. Gitu. Ini bersifat satu arah dan berupa hukuman atau fisik. Saya contohkan, kalau di sekolah, contoh real dalam hukuman itu seperti kalau dia terlambat masuk kelas, ayo lari lapangan karena kamu terlambat. Itu salah satu contoh dari hukuman yang tiba-tiba ujuk-ujuk seorang guru itu memberikan sebuah hukuman kepada murid tersebut yang terlambat. Itu adalah salah satu contoh hukuman. Apalagi selain itu, banyak Pak Bu di real kita yang seorang guru ketika seorang murid itu melakukan sebuah kesalahan langsung kasih hukuman. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu hukuman ya. Kalau untuk konsekuensi, itu dia itu sifatnya terencana atau disepakati bersama peserta didik sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi di antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Di konsekuensi saya contohkan seperti ini. Dia tidak mengerjakan PR di rumah. Kemudian di sekolah, siapa yang tidak mengerjakan PR? Saya, Bu. Kalau hukuman itu langsung dia, ayo kamu lari lapangan. Itu salah satu contoh untuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi, dia disuruh mengerjakan soal yang untuk PR itu dikerjakan di dalam kelas. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ada banyak sekali contoh konsekuensi. Misal, ada seorang anak, dia itu menumpahkan air di atas meja. Nah, sebagai konsekuensinya dari dia harus apa untuk menindaklanjuti apa yang dia lakukan? Nah, dia harus membersihkan apa yang sudah dia tumpahkan. Itu adalah salah satu contoh konsekuensi. Kalau hukuman langsung tuh sama gurunya, silakan langsung dimarahin dia gitu. Tapi kalau konsekuensi seperti itu, intinya mengganti. Kalau dia menghilangkan, dia harus mengganti. Kalau dia intinya tanggung jawab di sini. Kemudian kalau restitusi ini beda lagi. Restitusi itu prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendirian. Restitusi ini ternyata tahapan-tahapan di mana ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan, seorang guru harus yang pertama apa? Yang pertama dipanggil dulu siswanya, didudukkan bersama gurunya, ditanyai kenapa, ada apa, alasannya apa melakukan seperti ini gitu. Kemudian barulah di sini saya kasih contoh. Ya, anak murid itu akan sadar dengan sendirinya tentang apa yang sudah dia lakukan supaya dia bisa bertanggung jawab dengan diri dia sendiri. Oke, lanjut. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Seorang guru itu memiliki posisi kontrol yang luar biasa terhadap peserta didiknya. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, di mana posisi kita ini? Nah, posisi kita di mana ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan? Apakah posisi kita sebagai seorang guru itu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau manajer? Kalau sebagai penghukum, itu tadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan langsung tak 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 tak, kamu ini gitu. Tetapi kalau dia sebagai membuat rasa bersalah, itu tadi misalnya anak ribut, kita lagi jelasin, ternyata anaknya kita lagi jelasin ngoyo-ngoyo, anaknya ribut. Nah, baru kita bilang sama mereka, kalau pembuat rasa bersalah, jangan
Kontrol kita itu sebagai manajer yang dia itu ketika dia membuat sebuah kesalahan, manajer itu sama dengan pimpinan ya Pak Bu. Jadi gimana cara kita untuk supaya kita bisa jadi seorang pemimpin. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada kasus di mana kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kalau contoh sebagai penghukum nih, kalau ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kalau sebagai penghukum, posisi kita sebagai penghukum, guru itu iya betul, hormat pada bendera selama 1 jam. Dihukumkan itu langsung. Terus kalau dia membuat rasa bersalah, berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi dia itu selalu, guru itu ya gimana caranya supaya anak itu sadar gitu, biar ada rasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Lanjut Bu. Nah, ini kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi ya. Ini kalau kita sebagai seorang teman, jadi ngomongnya halus, nggak boleh bentak-bentak. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kata-kata ketika seorang guru itu sebagai pemantau. Lanjut. Nah ini kalau sebagai manajer. Tadi saya ada kesulitan. Nah sebagai manajer contohnya ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di manajer ini kita tanya dulu tentang apa yang dia lakukan kesalahannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi nanti anak itu akan berpikir dengan sendirinya apa yang telah dia lakukan. Lanjut Bu. Nah, ini apa nih? Posisi kontrol apa? Nah, ini pertanyaan untuk kita Bapak Ibu Dewan Guru. Posisi kontrol yang mana yang ada pada diri kita biasanya ketika anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan, sebagai penghukumkah, sebagai manajer, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Menghukum ya. Lebih ke apa? Lebih ke menghukum, merasa bersalah atau rasa bersalah. Ya, betul. Nanti dia mikir juga. Berarti kan yang ini saya merasa bersalah sebab saya tidak pernah melakukan. Ya, ternyata yang saya lakukan selama ini nggak benar. Nah ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Konsekuensi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu ditanya dulu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Konsekuensi. Ini sebagai apa ini? Teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer? Manajer kalau ini. Oh iya, sebagai manajer. Oke, lanjut. Nah, ayolah teman. Sekarang ini Bapak Ibu ya, ini sebagai sebagai teman. Nah, kontrol diri kita sebagai teman. Lanjut Bu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Salah satu contoh posisi kontrol apa ini? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas pemantau. Ancaman ini ya? Ancaman. Ya, kalau kamu tidak pernah mendapat nilai, ya, kamu tidak pernah mengajar. Betul Bu, betul. Bagus. Nah, di sini keyakinan kelas apa yang mana Bu? Ini keyakinan kelas. Nah, di kelas kita, bagaimana cara siswa itu supaya dia itu tetap tertib, nyaman, dan aman ketika belajar di kelas yang dia tempati. Nah, di situ harus diadakan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang harus diyakini oleh peserta didik di kelas. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi ini dibuat di skup kecil saja di dalam kelasnya. Ada kesepakatan kelas yang disepakati oleh peserta didik yang dia akan diyakini. Contohnya apa? Seperti kita menerapkan kedisiplinan. Ketika
failnya. Iya, betul. Selain itu apa? Selain dia datang tepat waktu, ada lagi itu tata tertib yang harus mereka taati gitu. Ayo Bu. Nah ini segitiga restitusi. Tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya bahwa ada restitusi tadi. Ternyata cara penanganan anak itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya tadi di awal sudah saya jelaskan dan di sini sudah diperjelas. Di sini ada segitiga restitusi. Apa langkah yang pertama kita ambil di tahap segitiga restitusi ini? Yang pertama, tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bukan. Iya. Menstabilkan identitas. Ditanya dulu anaknya, kenapa melakukan sebuah kesalahan? Kita stabilkan dulu peserta didik yang melakukan kesalahan. Setelah dia stabil, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita validkan. Kenapa kamu dipanggil ke sini? Ada masalah apa? Kenapa kamu melakukan itu? Gitu. Intinya siswa itu ditanya kembali tindakan yang sudah dia lakukan. Itu ya Pak Bu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau tidak, ya gimana caranya supaya dia bisa memperbaiki apa yang sudah dia lakukan itu. Nah, oh ini ada dijabarkan di sini menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, sebuah kesalahan itu proses dari sebuah pembelajaran. Ini contohnya sudah ada. Ini contoh kata-katanya ya. Yang ketika ada anak itu salah, ini kata-kata yang bisa Bapak Ibu keluarkan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ibu. Dari Gimana nih? Dikit lagi. Kita kan ada Belum. Tadi kan suaminya. Oh iya. Ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut. Nah, ini ketika ditanyakan keyakinan kelasnya. Nah, di keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini ada kata-katanya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kata-kata untuk ditanyakan ketika seorang anak melakukan kesalahan dalam tahap menanyakan keyakinan. Dari mungkin udah ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk materi di budaya positif. Saya kembalikan ke Bu Elis. Baik, terima kasih. Kita sudah banyak banget tadi ilmu yang disampaikan oleh Ibu Sami. Kita kasih aplaus dulu. Oke, sekarang kita refleksi. Kalau tadi kita sudah mengenal yang terkait dengan pengertian dari budaya positif, pengertian apa itu disiplin, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada segitiga restitusi, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke refleksi. Jadi dari materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi dan saya, kira-kira di sini Bapak Ibu siapa yang mau merefleksikan ke depan? Silakan lanjutkan. Ayo silakan Ibu Sidarsi ya, boleh. Apa Pak Abi? Kira-kira materi hari ini itu apa yang didapat? Perasaan saya saat ini gimana? Terus
Terima kasih refleksi hari ini yang saya terima. Yaitu perasaan saya saat ini adalah saya senang sekali mendapat materi ini karena materi ini sangat bermanfaat, terutama bagi saya seorang guru mengetahui apa itu konstitusi, apa itu hukuman, apa itu membeda-bedakan. Itu yang saya terima saat ini. Setelah mengikuti sosial sini, pembahasan atau destinasi tentang budaya positif pada hari ini, saya jadi paham bahwa materi hari ini sangat bagus dan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Target saya selanjutnya adalah menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu CGP kita hari ini. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Ibu Sudarsi yang telah merefleksikan dari penyampaian materi yang telah disampaikan oleh saya dan oleh rekan saya. Mungkin cukup hari ini materi yang telah saya sampaikan terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapat materi hari ini bisa langsung kita terapkan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai acara kita hari ini Pak Bu. Jadi semoga kedepannya kita semua sebagai Bapak Ibu Dewan Guru bisa menerapkan materi yang sudah kita dapat hari ini kepada peserta didik kita supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita tutup acara ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Yuri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu.
Ya kelompok dari kelompok 2 silakan ditempel. Ayo Lutfi. Doni, Ija. Ya, ditempel di sini. Kelompok 2 silakan. Ditempel di atasnya sini. Oke, bagus. Di bawahnya sini nggak apa-apa nih. Ya, sini. Ya, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Lutfi. Ya, sekarang kelompok 3. Sini ya. Ya. Oke. Dilanjutkan dengan kelompok 4. Ayo lanjutkan kelas. Kalian tempel. Ya, di situ. Oke. Namanya keyakinan kelas 5 yang sudah kita sepakati dan diskusikan secara bersama-sama. Nah, sekarang kita kumpulkan menjadi suatu kalimat ya. Ini kan masih menurut kalian semua ya, biasanya ada artinya yang sama. Contohnya yang bisa kita kumpulkan nih. Yang pertama di sini tidak terlambat masuk sekolah. Terus apa lagi? Tidak makan dan minum di kelas. Membaca doa sebelum belajar. Ada lagi berbicara sopan, bersikap jujur dan lain-lain. Nah, ini ada yang sama nggak kira-kira nih? Tidak telat masuk kelas sama tidak terlambat masuk sekolah. Berarti artinya apa? Harus apa kita? Harus apa? Harus hadir tepat waktu. Harus hadir tepat waktu seandainya kalau kalian pas jam istirahat, ya masuk lagi kembali ke kelas sesuai dengan waktunya. Jangan sampai telat. Kalau habis istirahat, kalian molor waktunya masuk kelasnya telat, ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh diapakan? Tidak boleh dilakukan. Ya, di sini tulis ya. Nah, perhatikan, diulang lagi. Namanya keyakinan kelas berarti keyakinan yang ada di kelas kita. Kita juga punya keyakinan sekolah. Berarti kita mengerucut ya. Ini namanya mengerucut, diperkecil lagi menjadi keyakinan ke kelas. Jadi kita tuliskan di sini hadir di kelas tepat pada waktunya. Baik, yang kedua. Coba sekarang Ibu lihat di sini ada yang sama atau tidak. Oh, ini ingin pakai baju
berbohong. Kemudian tidak boleh mengambil apa? Boleh nggak mengambil barang temannya? Tidak boleh juga ya. Nah, jadi di sini menghormati. Oke, bagus. Lanjut, kita teruskan saja di sini. Bersikap jujur. Terus apa lagi? Menghormati. Terus apa lagi? Berbicara Nah, berbicara sopan sama aja dengan sopan. Bersikap jujur, menghormati, sopan. Dan apa lagi nih? Dan saling apa? Dan saling menolong. Tulis di sini. Dan saling menolong. Lihat ke depan, dibacakan. Sini. Sambil membaca dari sebelah sini. Yuk, sambil dibaca boleh yang keras ya. Ayo nah, bacakan. Lihat ke depan, lihat ke depan. Oke, silakan dibacakan. Keyakinan kelas 5, hadir di kelas tepat pada waktunya. 2. Berpakaian rapi dan sesuai dengan seragam yang ditentukan di sekolah. 3. Membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. 4. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. 5. Menjaga fasilitas sekolah. 6. Mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas pada waktunya. 7. Bersikap jujur, menghormati, sopan, dan saling menolong kepada seluruh warga sekolah. Oke, kasih tepuk tangan. Segitiga restitusi. Untuk kasus yang pertama, Galih adalah murid yang sering datang terlambat ke sekolah, sehingga hampir tidak pernah melaksanakan tugas piket kelas. Galih, ibu sering melihat kamu datang terlambat dan ibu mendapat laporan katanya kamu sering tidak melaksanakan tugas piket kelas ya nak? Iya benar Bu. Seingatmu dalam 1 minggu ini kamu sudah telat berapa kali nak? Sudah 3 kali Bu. Nah, sering terlambat masuk sekolah, kemudian kamu tidak melaksanakan tugas piket, itu termasuk kesalahan tidak? Iya Bu. Baik Galih, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Karena kita itu manusia, bukan makhluk yang sempurna. Begitu pula ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, datang terlambat dalam suatu acara yang penting. Namun, di sini kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini, yuk kita sama-sama mencari solusinya agar kamu tidak telat lagi berangkat sekolahnya. Setuju tidak? Setuju Bu. Mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Bu. Galih, kamu sering datang terlambat. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu kok sering terlambat ke sekolah, nak? Karena saya sering tidur larut dalam keasikan main game Bu. Jadi saya kurang waktunya untuk tidur. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya tahu Bu. Jadi, kalau kamu tahu, kira-kira kalau kamu datang terlambat ke sekolah, kemudian kamu tidak melaksanakan piket, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Bu. Nah, menurut Galih, keyakinan kelas yang mana yang belum sesuai? Disiplin dan tanggung jawab Bu. Nah, menurut kamu, disiplin dan tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting Bu karena bisa membuat saya datang tepat waktu sehingga saya bisa melaksanakan tugas piket di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Bagus sekali, nak. Nah, menghargai waktu itu sangat penting, kemudian itu juga sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya seperti kita selalu menghargai orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, itu juga untuk melatih rasa kepedulian kita. Iya Bu, saya menyesal datang terlambat. Saya minta maaf ya Bu, sering datang terlambat dan tidak melaksanakan piket kelas. Iya Galih, sikap baik kamu sudah ibu hargai dengan cara kamu meminta maaf. Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar besok lagi tidak terulang kamu datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi serta mengurangi main game Bu agar tidak terlambat datang ke sekolah.
Baik Gali, sekarang kamu udah tahu kan solusinya supaya kamu bisa datang lebih awal untuk berangkat ke sekolah. Dan ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolahnya. Ya, terima kasih Bu. Oke, kelas dulu dong. Nama saya Gali Saputra dari SDN 8 Meserdang, kelas 5A. Terima kasih Bu Ai, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah dilakukan dan saya tidak akan mengulanginya lagi untuk terlambat datang ke sekolah. Kasus yang kedua yaitu Inggri adalah salah satu murid yang tidak mengerjakan PR. Saat pelajaran IPAS di kelas 5 pada jam terakhir dengan waktu yang tidak cukup mengerjakan latihan soal, akhirnya dijadikan PR untuk dikerjakan di rumah. Ternyata keesokan harinya Inggri tidak mengumpulkan tugasnya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silahkan duduk Mbak Ingrid. Mbak Ingrid tahu nggak dipanggil disuruh ke sini? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas IPAS ya, Bu. Ya benar, kemarin kamu masuk kan? Ya, saya masuk, tetapi saya tidak mengerjakan tugas. Baik Mbak Ingrid, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga ibu. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Karena itu adalah hal yang wajar, karena kita manusia, bukan makhluk yang sempurna. Di sini ibu tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Tetapi di sini kita mencari solusi bersama-sama supaya Mbak Ingrid itu bisa mengumpulkan tugasnya. Iya, Bu. Boleh ibu tahu mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya tidak selesai mengerjakan tugas sehingga saya tidak ikut mengumpulkan tugas seperti teman-teman. Mengapa tidak selesai? Padahal ibu lihat teman-teman sekelasmu semuanya mengerjakan tugas. Saya capek dan lupa, Bu, soalnya saya tidak mengecek kembali buku-buku sekolah apakah ada tugas atau tidak. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Ya, ingat, Bu. Kira-kira yang kamu lakukan itu udah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Iya, belum sesuai, Bu. Menurut Mbak Indri, keyakinan mana yang belum sesuai? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya, Bu. Yang pertama, saya akan meminta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Ya, bagus. Lalu yang kedua, saya akan mengecek ulang buku yang Ada tugas atau? tidak. Oke. Lalu Ya. yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari ibu dan akan mengusulnya besok ya, Bu. Bagus, baik. Terima kasih Mbak Indri atas tanggung jawabmu. Nah, sekarang Mbak Indri boleh kembali istirahat. Terima kasih, Bu. Nama saya Tizi Ingri Sabrina, kelas 5A, SDN 8 Wali Sedang. Terima kasih, Bu Oi. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah dilakukan dan saya tidak akan mengulangi lagi untuk tidak mengerjakan tugas dan akan selalu mengumpulkan tugas. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat. Semoga kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.